Shalom, selamat malam, Pastor Riza. Apa Halo, kabar? salam kenal. Salam kenal Kita juga. belum pernah kenalan loh ya. Iya, belum pernah kenalan. Saya dari Ah, Surabaya. Saya dari Surabaya. iya. Kita pernah Ah, ketemu enggak sih? saya pernah ketemu dengan Bapak, tapi mungkin Bapak nggak pernah ketemu saya. Maklum, Bapak kan orang terkenal. Ketemu di mana? Iya, banyak lah. Ibadah di mana? Pastor Riza ini kan banyak sekali melayani di gereja-gereja ya, di Surabaya ya. Iya, Surabaya. Iya. Iya. Sudah berapa tahun ya? 15 tahun, 15 tahun. Baik-baik. Kita akan buka dalam doa terlebih dahulu ya, Pastor Isa Solihin ya. Iya, Saya akan doa ya. Tuhan, terima kasih buat baik. pertemuan hari ini. Kami percaya Tuhan Terima ada kasih. pertemuan, pasti juga ada sebuah maksud dan tujuan Tuhan mempertemukan kami, dan ada sebuah berkat Amin. yang luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan di malam hari ini kepada para pemirsa semuanya. Urapi Pastor Isa Solihin, urapi kami semuanya, sehingga kami boleh menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan sepanjang obrolan kami selama 1 jam. Berkati koneksi, Amin. berkati netizen, semuanya dalam kasih, karunia, dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami Amin. naikkan syukur di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Pastor Amin. Isa, Amin. Amin. anyway sekali lagi thank you buat Ya, kesediaannya untuk ngobrol ya. sama saya. Semoga Aku ini yang thank you. ya nggak kenal nggak sayang. Ya, Pastor Isa Solihin ini Jawa Barat ya kalau dari logatnya. ya dari Bandung, dari Ciwidey, Ah, dari Lampung. dari Bandung. Menggembalakan sebuah gereja, Elroy Church. Ya, di Sawangan, di selatan kota Jakarta. Itu ya. Baik, baik, baik. Kalau dilihat dari namanya ini kan Risa Solihin. Saya punya Ya, temen, saya kan karena ya. SMP, SMA, kuliah ini kan di negeri Pastor. Jadi temennya banyak yang Muslim. Ya, Ada teman saya yang namanya Solihin. Dia Muslim gitu. mm, Nah, ini apa ada hubungannya gitu dengan Anda? Konon kabarnya Anda juga dari kepercayaan lama gitu ya. ya dari kepercayaan yang lama. Ya, Dan ketika saya dibaptis, ya. dan waktu itu konseling dengan Pendeta Dani Tumiwa, wakil daripada Pak Niko Nyotora Harjo, saya sudah Oh, I see. bilang sama beliau Ya, bahwa Pak Dani, setahu saya ya dengan polosnya, kalau orang dibaptis itu kan ada dikasih nama. ya, betul, betul, Nama baru. Kalau betul. Muhammad jadi Matthew, Riza jadi Romeo, Ya. Solihin jadi Stefanus, kan lebih keren lah. Jalan juga lebih gagah kan. Jadi, tapi nggak tahu karena kayak waktu itu Pak Dani Tumiwa males mikir. Ah, Ya wes, ya apa-apa, pokoknya kamu jadi kesaksian, udah gitu aja. Nggak ah, panjang, nggak lebar. ah, Kira-kira 6-7 tahun yang lalu saya berkhotbah. Saya ya, berkhotbah di GCC Senayan, dan ya, beliau ada di depan. ya, Terus aku bilang, Pak Dani, ingat nggak waktu pengarahan baptisan? Aku mau minta ya. nama. Ingat. Wah, aku sekarang jadi pendeta gini, jadi susah loh namaku kayak begini. Terus Pak Dani bilang gini, aku nggak nyangka kamu bakal jadi pendeta. Aku nggak nyangka katanya kamu bakal jadi pengkhotbah kayak begini. Ah, 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 ah. So, Jadi Anda sendiri juga gitu. nggak menyangka ya, waktu itu ya, keterusan ya. Jadi awal menerima Tuhan dibaptis, terus akhirnya keterusan gitu jadi pendeta atau gimana? Kok orang lain? Enggak. Enggak, saya menikah 91. Ya. Ya, 91, 9 Juni yang lalu kita baru anniversary yang ke-29 tahun. Wow. 9 Juni kemarin, minggu yang lalu kalau orang nggak salah. Ya, Ya, Selasa minggu yang lalu. Oke. selamat, selamat. Terus udah gitu, saya drug free tahun 2000. Sorry, Sembilan, saya terlepas dari narkoba tahun 2000. oh, sebelumnya narkoba juga toh. Ya, dibaptis 90, 91 menikah, 99 puncak puncak titik nadir 2000 saya drug free. Nah, tahun Hmm, 2000 itu
saya berpikir ketika itu saya konsultasi dengan mentor, gembala, orang tua rohani saya, yaitu adalah Pendeta Suwito Nyoto Raharjo, Omnyo. Hmm. Hmm. Omnyo cuma bilang satu kalimat, kamu keluar dari pekerjaan. Cuma Hmm. itu aja. Keluar dari pekerjaan, kamu melayani Tuhan. Dan Hmm. akhirnya saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sebagai pendoa syafaat. Kenapa? Karena saya berpikir pendoa syafaat itu pelayanan paling sibuk menurut saya ketika itu. Kalau usher gitu kan sibuknya hari Minggu. Kalau komsel sibuknya kan hari malam tertentu. Tapi kalau yang namanya Pendoa. pendoa syafaat kan anytime. Betul, betul. Anytime, jam 2 pagi ada yang kerasukan, ada yang berantem. Ya pokoknya anytime. Saya mikirnya sederhana, tetapi dari situ kita mendapatkan peneguhan dari Ya, selamat malam. Kita nyambung lagi nih ya. Wah, tadi seru ya. Wah, pembicaranya seru sekali. Jadi, ayo Anda join kembali ya malam hari ini bersama Pastor Riza Solihin. Wah, Anda pasti sudah dapat berkat dari poin yang disampaikan tadi ya. Oke, saya undang kembali Pastor Riza Solihin untuk bergabung. Ini sesi terakhir dia ya. Semakin lama, semakin hot. Dan saya percaya Anda sungguh diberkati. Baik, Pastor. Kita sudah di bagian terakhir ini ya. Wah, terima kasih. Ini ada banyak sekali pencerahan-pencerahan kebenaran yang luar biasa buat kita malam hari ini. Nanti Minggu mau khotbah online di mana nih? Gereja lah. Di gereja ya. Dan sekarang ini saya mencintai PSBB. Karena di hari Minggu saya bisa berkhotbah di 3 tempat. Asik. Yang tidak pernah terjadi sebelum PSBB. Asik, luar biasa ya. Oke. Nah, ini satu pertanyaan terakhir dari saya. Boleh. Sekarang bagaimana dengan ada banyak jemaat itu suka terpesona dengan hamba Tuhan. Wah, imannya dahsyat ya. Dia kalau tumpang tangan nih sembuh nih. Wah, luar biasa nih. Kalau dia tumpang tangan nih langsung punya anak nih besok langsung punya anak gitu ya. Ini luar biasa gitu. Jemaat mulai memandang seorang hamba Tuhan ini sebagai sosok yang imannya besar. Sehingga mereka yang punya iman gak cukup besar, akhirnya imannya nitip gitu. Doain dong, Pak Riza, Pak Pendeta, doain dong gitu. Saya nggak cukup iman untuk itu gitu. Nah ini Anda menyikapi hal seperti ini gimana, Pak Riza, dengan iman yang nitip? Sorry. Saya dengan teologi saya yang terbatas. Ya. Dan dengan pengetahuan saya yang terbatas, saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah seminari. Saya tidak pernah sekolah teologi, saya berjalan setiap hari dengan apa adanya, dengan segala keterbatasan dan kepolosan. Iya, anugerah Tuhan sempurna itu tadi. Kalau dalam Alkitab, yang saya tahu, tidak ada nitip iman, yang ada transfer iman. Seperti apa itu transfer iman? Apakah iman ditransfer lewat pendengaran itu tadi? Berarti iman kita upgrade tentunya harus dengar sesuatu yang... Berarti. Paulus bilang begini kepada Timotius. Betapa aku telah melihat imanmu yang tulus ikhlas. Dari Eunike ke Louis dan ke kamu. Dan semua kita harus tahu, yang namanya Timotius itu ayahnya bukan Yahudi. Iya. Betul. Dan karena ayahnya bukan Yahudi, maka apa yang terjadi? Maka itu adalah hasil pemenangan pelayanan Paulus. Tetapi ternyata iman itu transfer. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Sebuah titik ada seorang perwira, Naaman, yang terkena kusta. Ini ekuivalen dengan COVID zaman ini. Alkitab di bawahnya, Naaman itu pernah pergi ke sebuah peperangan dan dia mengambil seorang perempuan menjadi pesuruh daripada ibu Naaman. Iya. Nah ketika
si pesuruh orang Israel ini, si ART ini gosok baju, ada bercak darah. Ini apa toh, Bu? Ini darah, ini darahnya Tuhan. Oh, kenapa toh? Ini Tuhan kusta. Perempuan itu berkata, coba Tuhan pergi ke nabi namanya Elisa. Jadi Naaman ke Elisa itu transfer iman daripada si perempuan. Itu bukan imannya Naaman. Itu imannya si perempuan. ART, ibu Naaman. Iya. Itu kalau iman bisa ditransfer. Iya. Contoh lagi. Yesus ada sebuah rumah, atap dibuka, ada 4 tilam. Iya. Dan ketika tilam itu sampai, Alkitab bilang begini, karena iman mereka, engkau sembuh. Bukan iman orang lumpuh, iman mereka. Iman pengangkat itu ya? Iya, karena yang punya iman bukan. Saya nggak yakin yang lumpuhnya punya iman. Iya. Kalau titip saya nggak tahu. Saya nggak tahu ayatnya di mana. Sorry, saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab soal titip iman, karena yang saya tahu ada yang namanya transfer iman. Ini yang saya maksudkan nitip iman, akhirnya terus nitip doa itu loh, sehingga dia nggak pede doa sendiri, minta didoakan sehingga dia menjadi tergantung gitu. Nggak bisa. Oke. Atau jangan-jangan itu belum diinstal hope di dalam jiwanya ya, Pastor ya, sampai nggak pede kayak begitu ya. Betul. Hope-nya yang kalau iman itu pasti, karena Ibrani 12 ayat 2 bahwa Alkitab berbahasa Inggris bilang he is the author and the finisher of our faith. King James bilang begitu. Bahwa Alkitab berkata bahwa Yesus itu adalah the author, penulis, dan the finisher of our faith. Jadi kalau iman, selama Anda enggak pindah ke toko sebelah, iman install. Karena iman itu ada dalam roh. Dalam roh kita, nah, kita agak maju nih. Kita ini umat perjanjian baru. Betul. Penderitaan sudah selesai, sakit penyakit sudah selesai, kematian sudah selesai. Semua yang buruk finish. Dan semua yang baik diinstal di roh. Ya. Di roh kita. Dan itu seal. Ya, dimeteraikan ya. Dimeteraikan. Paulus bilang begitu, still. Tetapi yang di roh ini, tantangannya di mana? Di jiwa. Nah, maka pengharapan itu tidak diinstal di roh. Tetapi pengharapan itu adalah jangkar, sauh yang kuat untuk jiwa kita. Baru setelah itu kita akan melahirkan tindakan. Kalau menurut saya, ini adalah roh, jiwa, dan tubuh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang kata di mana lah. Dan jangan lupa sih ya, jangan lupa Pastor, bahwa pengharapan ini juga harus berjalan dengan tindakan kasih itu kan. Kita iman, pengharapan kita nggak ngaco, tapi karena kita mengasihi. Itu tadi kan. Ya, itu jangan dilupakan faktor itu. Baik. Ini luar biasa ya. Malam ini kita sambung di bagian kedua, tapi yang nonton tetap stabil kayak tadi. Ini luar biasa. Banyak yang haus. Ini satu berita baik juga loh. Hari-hari ini banyak yang haus nonton online sana sini. Artinya mereka haus. Tapi satu hal yang dikritisi oleh Pastor Risa yang tadi saya catat, ayo kita fokus itu tadi ya. Upgrade pendengaran kita. Fokus dalam mendengar. Karena menurut saya Marta juga fokus, tapi dia mendengar sambil melakukan hal yang lain. Oke. Baik. Dan aku mau highlight. Ngomong kita masih punya sejam lagi nih. Saya mau highlight nih. Menurut saya, mendengar itu adalah bentuk keintiman. Ya iya dong, kita ngaku intim sama pasangan, tapi kita nggak pernah dengar dia, sama juga bohong. Nggak mungkin. Oh, saya intim, saya dekat, saya melekat, saya melayani. Lu denger aja enggak? Iya. Dulu waktu pacar kita bicara, setiap kata dengan berbinar. Dia mau ngomong apa lagi, dia mau ngomong apa lagi. Setelah nikah 10 tahun, iya, berubah.
Ya udah ngomong aja, aku denger kok katanya sambil WA. Kamu So kalau ngapain dia, sih? Ngapain? so Hah? kalau dia di mana-mana ngomong intim, berarti intimnya pencitraan dong. Pencitraan. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Baik, Pastor, Pastor. Luar biasa. Ya, Ini bukan saya nggak mau 1 jam ke depan lagi, tapi ya nggak apa-apa. Bro masih punya tugas di Bahtera Yuda ya, Surabaya ya. saya masih ada Iya tugas-tugas ya. yang lain. Yang paling penting, message yang pengen Anda sampaikan ke para netizen yang sudah bergabung dari tadi. Begitu setia, fokus mendengarkan apa yang kita perbicarakan malam hari ini. Apa ini Ya. message buat para jemaat untuk mereka boleh tetap kuat di tengah pengharapan. Janji Tuhan kan pengharapan tidak akan mengecewakan. Nah, silakan Betul. Pastor. Yang pengen Anda sampaikan. Nah, yang jadi masalah adalah pengharapan itu lahir dari ketekunan. Ketekunan itu lahir dari penderitaan. Nah, ini Roma kalau 5 bilang balik begitu. ya. Kita mundur nih kita. Iya. Jadi kalau kita lihat kitab Roma tuh dari persoalan, tantangan, lahir Betul. ketekunan lahir Tahan uji. pengharapan. Baru tahan uji, baru pengharapan. Iya, 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 iya. Baik, baik. Ini hari nyoto lah. Ini udah jam kedua ya. Waduh, telat. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya share lagi ya. Kalau diizinkan oleh Pastor Rizal, nanti saya akan share. Boleh. Supaya jadi berkat bagi yang lain. Baik, Pastor. Thank you. Kita akan doa buat jemaat Tuhan dimanapun berada, dan Anda bisa ikuti nanti khotbah online dari Pastor Riza di gereja Elroy Church ya, di YouTube streaming. Ya. Oke, kita akan doa, Pastor. Oke, Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat semua pendengar yang mendengarkan dengan minat, dengan Amin. sungguh-sungguh, dengan antusias. Kami tahu tidak ada yang sia-sia, tetapi ada sesuatu yang Tuhan install. Dan Roh Kudus dan kasih karunia mematahkan semua yang baik, semua yang dahsyat, semua yang hebat. Dan kami tahu ketika kami melakukan karena dengan logika yang mengikuti iman kami, bukan iman kami yang mengikuti logika, maka persediaanmu terjadi. Provisia itu akan dinyatakan. Amin. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kami, menyertai Pak Gideon, pelayanannya, Radio Bahtera Yuda, jemaat, gereja yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Tuhan berkati mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banget Pastor Riza. Sehat selalu dan selamat melayani. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan di mana. Logika mengikuti iman, bukan iman kita mengikuti logika. Saya suka quote-nya. Luar biasa. Thank you. God bless you. Bye. Salam buat istri, anak-anak. Ya. Thank you ya. Bye. Allah adalah roh, di mana roh ada, di situ ada kemerdekaan. Amin. Karena memang narkoba itu yang paling kuat ternyata memang lingkungan, kebiasaan. Yang prinsipnya untuk kita meninggalkan yang lama, kita harus membangun yang baru, kan begitu. Betul. Tuhan, saya ketika itu bekerja di Jakarta Pusat, di Menara Sudirman. Saya tinggal di selatan kota Jakarta. Saya melayani di Sawangan, dan ketika itu Sawangan itu terkenal jin buang anak. Jadi sangat desa. Sampai hari ini sangat desa. McDonald ada di sebelah gereja baru 3 tahun yang lalu. Iya. Jadi bukan daerah, bukan suburb gitu seperti Serpong, suburb seperti Puri Indah, suburb seperti Kelapa Gading, bukan seperti itu. Iya. Jadi memang di pinggiran selatan kota Jakarta. Iya. Tentunya banyak tradisi-tradisi juga ya kalau masih daerah-daerah yang betul. Ya. Istilahnya seperti itu ya. Istilahnya itu Chinese benteng, kalau di kami Chinese benteng begitu. Oh. Nah, ini tantangannya luar biasa. Jadi ini ternyata Pastor Riza ini menyukai tantangan ya dari sejak awal ya. Bayangkan pengen jadi pendoa itu tantangan. Sekarang nggak mau loh orang jadi pendoa itu. Terus malah melayani di sebuah daerah yang ya kata orang bukan basah gitu ya, kering. Tapi lupanya Anda nih, kalau saya kesan pertama saya sih, Pastor Riza ini menyukai tantangan ini orangnya. Sebetulnya aneh. Kalau saya ini introvert. Saya ini introvert. Saya ini lebih ke dalam begitu ya. Saya nggak suka ketemu dengan orang.
Saya Hmm. nggak senang hangout. Teman-teman persekutuan doa atau gereja mungkin tahu saya ini habis khotbah pulang, habis Hmm. khotbah pulang, habis khotbah pulang. Ya. Mungkin mungkin hanya 20% yang sampai ikut sampai ibadah berakhir dan Ya. juga salaman bla bla bla, itu mungkin cuma 20% lah. Ah, Jadi sebetulnya saya tidak suka terlalu nggak suka tantangan, tetapi ah. saya nggak suka, saya lebih lebih karena introvert, mungkin karena play safe begitu. Tetapi nggak tahu kenapa gitu, ketika pada momen-momen tertentu, ketika Ya. diperhadapkan dengan pilihan begitu, Ya. saya kok rada bonek begitu, rada bondo nekat gitu ya. Jadi ketika Kaget ya saya mengamati, Pastor ini. Anda nih jangan-jangan punya darah Surabaya yang bonek ini. saya kelas kelas dari TK Iya. sampai SD kelas 4 di SD Muhammadiyah Ngagel. Nah, tuh deket sama kantor saya rupanya ya. Wah, bener nih Jadi juga saya radar saya ini jangan-jangan ada bau-bau Surabaya ini dulu, boneknya. dulu sih SD negeri ya, sekarang Iya, Muhammadiyah katanya, kata-katanya ya, nggak tahu saya. iya, Dari iya. TK sampai kelas 4 SD saya di Surabaya. Iya, iya, luar biasa. Nah, gini, Pastor, tadi Anda berubah Ya, haluan ya dari kepercayaan yang lama. Itu biasanya ada banyak orang tantangan terbesar itu kan keluarga ya. Karena kita hidup kan ya, bukan kita sendiri gitu loh. Keluarga besar betul, ini, kok kamu kayak gitu sih? Yakin? Bahkan ada yang sampai dicoret namanya dari kakak loh itu gara-gara ganti betul, iman, betul, ganti betul, agama. betul, Kalau kalau betul. Pastor Isa sendiri waktu itu menghadapi nggak tantangan besar ini dari keluarga? Tantangan besar sebetulnya bukan hanya agama, tapi Ya, pilihan saya menikah dengan Elsa, istri saya. kenapa itu? Itu karena Elsa, ya karena saya ikut dia, bukan dia ikut saya kan gitu. Karena saya Kristen kan karena ikut pacar. Jadi, Ah, jadi dan kalau kita ngeliatin urutannya itu nggak ada yang ilahi, nggak ada yang rohani sama sekali, itu daging, eh, ah, totally flash gitu. Karena saya iya, jatuh cinta, diajak saya jatuh cinta, kamu kalau mau nikah ya kamu jadi Kristen, ya udah gue ke gereja aja. Saya ke gereja di Betani waktu itu di Karsa Pemuda. iya, iya, iya. Eh, Sebelum pujian penyembahan saya nyimeng dulu, eh, nge-BO dulu. Ya, ya, jadi nggak ada yang ilahi, nggak ada yang surgawi karena saya jatuh cinta Iya, dan iya, iya, iya. akhirnya dengan upaya banyak hal keluarga memutuskan saya diblok, dihalangi, CLBK lagi, Iya. nyambung lagi, yang akhirnya berulang-ulang, yang akhirnya ibu saya bilang ya sudahlah, saya udah nggak bisa tahan kamu, begitu ceritanya. Oh, jadi awalnya tadi berawal dari nafsu ya, gara-gara jatuh cinta Ya, kepada wanita ya, Kristen gitu ya, yang sekarang jadi ya, istri ini ya. betul, Ah, betul, oke, oke. betul, Tapi betul. waktu itu ada usaha nggak menarik istri yang sekarang ini untuk ya lu yang ikut gua dong gitu. Tidak pernah, karena saya narkoba dari usia 12 tahun. Jadi saya Hmm. tidak menjalankan agama saya. Tidak Atau menjalankan sepenuhnya, walaupun keluarga saya pemeluk agama yang sangat sangat kental gitu. Tapi ah, saya tidak. atau jangan-jangan karena mungkin Pastor Isa Anda terlalu jatuh cinta ya sama sama istri Anda sekarang saat ini. Mungkin, mungkin. Ya, Apapun pasti namanya. pastilah, pastilah. Jadi mending kehilangan agama yang lama gitu daripada kehilangan si dia gitu Betul, ya. betul, Ah, exactly, iya, exactly, iya, iya, exactly, iya. exactly, exactly. Oke, oke, oke. Wah, ini saya baru tahu ini kisahnya seperti itu ternyata ya. Jadi apa namanya sekian sekian lama sekarang akhirnya menjadi Kristen ya. Dari awal Ya, yang berawal dari kedagingan itu, tapi Tuhan rupanya bekerja ya, dengan luar biasa ya. Betullah ya, yang dikatakan bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Bahkan sekarang dari nafsu kedagingan menjadi sebuah pekerjaan roh, Anda menjadi hamba Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa loh, Pastor. Tapi gini, ya, kalau ya, mau jujur ya,
Ada nggak Ya, penyesalan-penyesalan gitu semenjak sekian lama? Ya, kalau mau jujur ya kita berhadapan dalam dunia kekristenan, kita ketemu orang, kita ketemu dengan hamba Tuhan, misalnya yang kadangkala ini mengecewakan, jadi sandungan gitu. Pernah nggak Anda berpikir, nyesel ya gue jadi Kristen? Kok dulu perasaan, dulu gue nggak Kristen tuh nggak gitu-gitu amat deh, sekarang orang Kristen kok apa ya? Aduh. pada pada zaman itu tahun 90-an ya. Pada tahun 90-an cerita yang paling dominan Iya, di gereja ketika itu adalah Pendeta Yusuf Roni senior kita. iya, iya. Kenapa Ya, itu, Bes? jadi sudah kebayang tuh tantangannya. Hmm, Sudah kebayang tuh struggle-nya. hmm, Informasi demi informasi pada zaman itu yang paling high, paling happening adalah beliau. hmm, hmm, Jadi hmm. ketika saya mengambil keputusan untuk menikah dan untuk menjadi Kristen dan menikah, jadi saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi itu bukan penyesalan. Enggak, ketika menghadapi kenyataan gitu, mungkin ada yang seseorang yang mengecewakan, yang labelnya Kristen nih Enggak, gitu. Enggak ya? enggak pernah. Enggak ada penyesalan ya? Enggak pernah. Enggak pernah. Saya enggak pernah penyesalan. Saya punya penyesalan dalam hidup cuma satu. Apa itu? Saya tidak nyesal saya narkoba. Ya Ya ampun, sudahlah. Ya sudah. Lewat. Lewat. saya Udah lewat. tidak nyesel kalau saya narkoba. Wah, ini pernyataannya luar biasa loh ini. Saya hari ini ya saya harus apa adanya. Heeh. Saya menuai gitu ya. Gigi saya paling cuman yang utuh cuman 2 atau 3, semua hancur oleh karena narkotik. Udah Wow, gitu ginjal saya hancur oleh karena waduh. narkoba. Saya nggak nyesel itu, toh nggak bisa lewat. Oke, saya tidak menyesal saya menjadi Kristen. Saya tidak Oh, menyesal ketika itu bekerja sebagai sebagai manajemen daripada sebuah perusahaan Amerika kedua terbesar di dunia dan melayani di GBI Sawangan sebagai volunteer. Sampai hari ini saya masih volunteer. Saya bukan full time. oh, I see, I see. So maksudnya Anda itu gini, Anda tidak akan pernah menyesal dengan masa lalu. Itu itu saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal. Saya Hmm. menikahi Elsa. Bukan dia jadi ikut saya, tapi saya ikut dia. Saya tidak menyesal. Tapi ada satu penyesalan dalam hidup saya. Iya, Saya iya, dibaptis, saya dibaptis umur 24. iya, Dan kalau kita ngelihat dari tahun 90, 91 sampai dengan tahun iya, 2000 saya drug free dan melayani, iya. itu penyesalan terbesar saya. Saya baru melayani di umur 33. Itu penyesalan terbesar. Oh, merasa telat gitu ya? Masa telat. Harusnya Ah, baptis langsung tobat, langsung melayani. Semakin banyak yang diberkati. iya, Semakin banyak yang terima Yesus. iya, iya, Semakin banyak saya jadi inspirasi. Semakin iya, banyak saya bisa embrace banyak orang untuk Tuhan. Itu penyesalan terbesar. Dan itu tidak akan pernah kembali. Saya iya, selalu bilang sama teman-teman muda, kalau soal kecewa sama orang, kecewa sama gereja, kecewa sama hamba Tuhan, iya, come on, udahlah itu warna kehidupan, itu adalah bagian daripada kehidupan. Kita nggak iya, bisa lari daripada itu semua. betul. Tetapi waktu itu tidak akan pernah kembali. Iya, iya, iya. Itu So, penyesalan saya. Dengan segala keterbatasan saya bukan hamba Tuhan A B C D yang hari ini hebat, saya luar biasa dipakai Tuhan lebih daripada saya. Yang setahu saya pun itu iya, adalah sebuah penyesalan, iya, sebuah iya. penyesalan. Oke, oke. Ini ada Daniel Christie 407, mentorku Pastor Kang Riza katanya. Suaranya kecil Kang volumenya. Mungkin agak jauh Oke, sama headset ya. Baik. agak gini. Ya, Oke. netizen Oke. ini bilang wah jempol semuanya dengan kesaksiannya ya luar biasa. Oke. Jadi malam ini kan seperti yang ada di flyer yang saya buat. Ya, Kita mau bicara ya. tentang iman. Kalau kita berjalan Iman. dengan iman, apakah artinya logika, akal sehat kita itu stop artinya atau bagaimana? Nah, ini yang kita mau bahas malam hari ini ya, pada intinya. Tadi Boleh. awal terlalu dekat mungkin Mas Dari terlalu dekat. dari Oke. dari apa tuh dari tema Ya.
menurut saya itu adalah dua sisi mata uang. Iman dan Iya. logika. Itu adalah dua sisi mata uang. Iya. Tetapi yang saya ingin tegaskan kepada semua teman-teman, Iya. yaitu adalah logika kita harus mengikuti iman kita. Bukan iman kita yang mengikuti logika kita. That's the point. Harus Itu. kita tetap berjalan dalam logika. Saya Iya. tidak anti logika. Saya Iya. selalu logis. Iya. Tetapi logika saya mengikuti iman saya. Iya. Jangan sampai iman kita yang mengikuti logika kita. Itu salah. Iya. Oke. Jadi, kalau kita ngelihat konteks daripada tema ini, Iya. yang terfikir itu. Jadi, menurut saya dua-duanya adalah dua sisi mata uang yang harus berjalan bersama-sama. Iya. Karena bagaimanapun juga Alkitab dengan jelas bilang kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Betul. Akal budi kan bicara soal logika kita, akal sehat kita, pikiran kita, gitu ya. Oke. Ini ada yang bilang kangen ibadah di Gelael nih Pak Riza. Wah, ini ada apa dengan Gelael? Oke. Ya. Jadi kita berangkat dari sana dulu. Jadi ini boleh. Jadi iman dan logika ini dua sisi yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Tapi tadi pedoman kita mesti sepakat dulu bahwa logika itu yang harus mengikuti iman, bukan iman mengikuti logika gitu tadi ya. Oke. Nah, di tengah saat ini kondisi sekarang ini kan kita kayak ditantang nih Pastor untuk betul-betul mengeluarkan iman kita ya. Di saat kesulitan ekonomi, di saat kesehatan ini mulai merosot, banyak di tengah kekhawatiran, orang ini mulai ditantang untuk mengeluarkan iman. Kenapa saya mengatakan orang ditantang untuk mengeluarkan iman? Karena ini bicara soal waktu yang tidak dapat diprediksi. Sampai kapan? Orang kan banyak nanya, ini sampai kapan, Pastor? Ini coronanya? Kalau toh itu bisa dijawab dengan logika atau akal sehat manusia, ilmu pengetahuan saja belum bisa memastikan gitu ya kapan vaksinnya ada, kapan obatnya itu ada gitu. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana untuk menjaga ketahanan iman kita ini? Karena ini bicara tentang waktu yang mungkin lama, yang nggak bisa diprediksi. Nah, mungkin awal-awal, saya masih ingat bulan pertama, mungkin kita bisa ngomong, wah, badai segera akan berlalu, kita pasti kuat. Bulan kedua ternyata angkanya makin, ini ketika dia dihadapkan sama fakta ya, ternyata angka corona makin banyak. Wah, imannya itu biasanya kan makin ciut tuh. Ini 3 bulan, 4 bulan, bahkan nanti 5 bulan, 6 bulan. Wah, ini kebanyakan orang itu kan mulai drop imannya, ciut. Apalagi ketika dihadapkan kenyataan yang tidak semakin membaik, Pastor. Nah, bagaimana Anda punya tips nggak gitu untuk mempertahankan iman di tengah tantangan itu? Menurut aku ada dua hal ya, Kita bahas satu-satu ya. Oke. Kita bahas satu-satu. Soal iman tadi dengan soal keadaan. Saya cuma mau menegaskan kepada teman-teman yang mengikuti live IG live ini. Hati-hati, bahkan Anda harus upgrade, yaitu adalah cara mendengar. Karena iman itu lahir dari pendengaran. Betul. Oke, enggak, itu basic banget. Nah, sekarang saya akan eksposisi kata dengar. Semua kita tahu kitab Wahyu mengenai 7 gereja yang berbicara adalah gereja pada segala zaman. Itu 7 gereja. Ujungnya selalu berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke, clear. Satu. Oke. Berkat dan kutuk. Siapa yang diberkati? Yang mendengar dan yang melakukan. Siapa yang kena kutuk? Yang tidak mendengar dan tidak melakukan. Bagaimana melakukan? Wong denger aja enggak. Betul. Saya concern sekarang, dengan cara orang mendengar. Dulu waktu offline saja, begitu banyak orang di gereja, mendengar sambil melakukan hal-hal yang lain, apalagi online.
Gimana imannya mau kuat? Nah, ini nih. Coba ya kalau mau jujur nih, netizen ya. Anda mau jujur. Kadang-kadang ibadah Sederhana online saja. di rumah. Iya, 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 iya. Ini kritik yang paling luar biasa ya buat para jemaat Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa bagaimana iman ini mau meningkat untuk upgrade pendengaran aja kagak gitu ya. Iya, 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 Ya, iya. Sambil nonton, istilah saya bukan nonton, istilahnya mestinya sambil kita mengikuti ibadah live, tapi kita sikap kita yang nonton. Nonton tuh artinya apa? Bisa mondar-mandir kemana-mana, bisa terdistract sama yang lain-lain gitu ya. Ini mulai dicermati oleh Pastor Risa. Ini betul betul betul. Fenomenanya seperti itu, Pastor. betul. Ya, Jadi ya, ya, gini, ya. kalau ini saya mau kasih contoh real, Iya, sebuah real kejadian dalam Alkitab. Ini bukan perumpamaan. ya, Ini bukan perumpamaan. ya, Ini adalah real story sebuah kejadian. ya, mantap. Yesus bersama dengan muridnya ke sebuah kampung Ya, dan masuk ke rumah Marta. ya, Jadi minimal itu adalah grup besar, 13 orang. Karena iya, Alkitab berkata Yesus dan murid-muridnya. iya, iya, Jadi itu rumah Marta. iya, Rumah Marta, Marta jadi tuan rumah, Marta jadi host. iya, Kebetulan besok nih, saya akan khotbahkan iya. untuk gereja online di gereja kami. Judulnya ada Jesus Immunity. Oh, Bagaimana Yesus menjaga imunitas dalam hidupnya. wah Karena ini. Yesus nggak pernah makan. Oke. Sekarang penting sekali, Yesus itu makan. Kalau di jalan makan gandum yang ada, makan ara yang ada, yang Alkitab catat loh ya. Ya, Dan ya. kebanyakan Yesus makan dicatat oleh Alkitab karena diundang. Ah, Karena memang tradisi Yahudi itu mengundang. Yesus ya, nggak pernah makan di restoran. iya, iya, Yesus nggak pernah makan di restoran, nggak pernah makan di hotel atau di penginapan pada zaman itu. iya, iya, Dia harus iya. jalan dari tempat ke tempat, air aja dia harus minta ke perempuan di sumur dekat Samaria itu. Hmm. Dia ke pohon ara, dia ingin makan. Dan bagaimana dia menjaga imunitas itu? Saya begitu yakin, dia waktu itu ke Betania, itu diundang Marta. Hmm. Karena dia yang punya rumah. Alkitab Betul, sebut betul. begitu. Iya, Itu rumah Marta. Jadi Maria numpang. iya. Oke, Oke. Alkitab di bawahnya, Alkitab LAI bilang begini. Maka Marta memiliki saudara bernama Maria yang duduk dekat kaki Tuhan Iya, iya, dan juga mendengarkan. Maaf, oleh karena terjemahan itu, banyak orang yang salah tafsir. iya, Karena semua Alkitab berbahasa Inggris iya. berkata, she had a sister called Mary, which also. Kata also itu penting. Iya, iya, Tidak diterjemahkan. iya, Jadi iya. ternyata itu rumahnya Marta. Marta punya saudara perempuan bernama Maria yang juga duduk dekat kaki Tuhan. Siapa bilang Marta tidak? Siapa bilang Marta Oh, tidak mendekat? Salah sama sekali. Itu iya, fatal menurut saya. iya, 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 Bisa iya. dicek ya teman-teman. Iya. Itu fatalnya luar biasa. Also, yang Is juga also sat artinya, at Jesus' feet. Dan ah, itu bukan soal ceritain Maria, itu ceritain Marta. Nah, iya, iya, tapi perhatikan ayat di bawahnya iya. berkata bahwa Marta berkata kepada Yesus, Yesus itu saudaraku, tolong aku dong. Dia yang undang, masuk akal. Iya, iya. Oh, Masuk akal. Dia sebagai tuan rumah, dia yang undang, dia ingin serve 13 orang minimal loh. Karena nggak hmm, ketahuan tuh, Andreas bawa saudaranya apa enggak gitu kan, nggak hmm. ketahuan. Yesus Oke, bawa oke. ibunya nggak ketahuan. Ah, Itu ah. 13 orang. Yang tahu piring, yang tahu makanan Marta. Iya, iya. Masuk akal di sini. Tetapi ayat di bawahnya berkata, Marta, engkau khawatir. Poin di sini adalah bahwa Yesus datang bukan untuk makan ketika itu, tetapi untuk berbicara. Kalau orang berbicara, pengennya cuma satu, didengar. Hmm, Maka ya, ayat di bawahnya berkata, Maria telah melakukan yang terbaik. Tidak ada lagi yang lebih baik. iya, iya, iya.
Dan hanya satu saja, tidak ada duanya, Ya, yaitu mendengar dengan sungguh-sungguh. ya, Sedangkan Marta mendengar. ya, ya, Sedangkan Marta duduk sambil melakukan hal yang lain. Betapa banyak sekarang hari ini orang gereja offline, ya, ya. edit foto, tiktokan, ubur-ubur, segala macam. My goodness. Lagi mana ketika pandemi datang, mereka kuat. No Iya, way. iya, iya, iya. Oke, ini satu kritikan yang luar biasa ya buat jemaat Tuhan ya. No way. Oke, oke. No way. Anda No mesti way. nyadar nih. Ini Anda mesti nyadar betul nih ya gitu. Jadi poin saya tadi yang saya tangkap bahwa Yesus hadir, diundang, dan tidak ada hal lain yang Tuhan inginkan ketika dia diundang. Ayo kita dengar dia berbicara, begitu ya, Pastor Karena ya. dia pengen ngomong. Karena dia pengen ngomong. Oke, oke. Ini kalau dikaitkan sama iman ya. Tadi iman soalnya timbul dari pendengaran. Kita ayo upgrade pendengaran kita. Itu tadi ya. Baik, baik. Ya. Ini semakin malam semakin hot yang bergabung di IG Live kita ya malam hari ini ya. Nah, sekarang saya mau beralih dari ayat tentang Marta dan Maria ini. Jadi bukan Marta itu nggak ikut dengar tapi dia nggak fokus, dan doa saya, harapan saya malam ini semua fokus ya, kita fokus mau dengar. Saya mau belajar iman dari kisah Elia. Ada banyak kisah di dalam Alkitab tentang iman, tapi saya mau fokus ke kisah tentang Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ya. Menurut Pastor Riza, di tengah kekeringan 1 Raja-Raja 17 itu kan ada banyak. Oke, ternyata bisa bahasa Jawa. Macam kerusu-kerusu, krungu-krungu. Ya. Ya, Lihat ini Sungai Kerit. Oke, tadi pagi aku baca ini. Thank you. Ya. Oke, nah, apa pertanyaan? Oke. Menurut Pastor Isa kan di tengah kekeringan yang terjadi waktu itu di bangsa Israel ya, karena hujan tidak turun sampai 3 tahun lamanya kurang lebih. Nah, pertanyaan saya begini, hari-hari ini kalau Anda amati, sedang terjadi kekeringan juga nggak di tengah kerohanian orang-orang Kristen ini, utamanya di Indonesia lah. Lagi kering nggak? Pertanyaannya seperti itu. Karena pertanyaannya seperti itu, jadi aku jawab. Pertanyaannya menurut aku, dengan berjalannya waktu, menurut aku sekarang begitu banyak orang yang dipaksa untuk kembali kepada kasih yang semula. Intensitas, prioritas, kualitas Tuhan. Iya. Oke. Jadi kalau hari ini Indonesia dalam keadaan kering secara rohani, khususnya gereja, khususnya orang percaya, karena sekarang kita berbicara di bulan Juni, tidak. Menurut aku tidak kering. Tapi kalau Anda tanya saya bulan Februari, kering. Ini ngomong begini. Karena gini. Saya berani bilang kepada teman-teman, pandemi ini memulihkan. Sip. Wah, ini bahasa iman ini. Pandemi itu menyembuhkan. Amin. COVID itu menyembuhkan. Yes. Wah, ini luar biasa, mulai keluar bahasa iman. Perkawinan menjadi sembuh, keluarga menjadi sembuh, iman menjadi sembuh, fokus menjadi sembuh. Kalau misalnya sekarang belum menyembuhkan, ya saya nggak tahu lagi Tuhan mau pakai cara apa untuk memulih, untuk menyembuhkan. Tetapi rasanya gitu ya. Pandemi ini tadi teman-teman berkata bahwa Bro tadi berkata bahwa ini akan jangka panjang. Iya. Ini akan jangka panjang, betul. Iya. Tetapi jadi kalau pertanyaan, saya mau sering kepada pertanyaan saja. Jadi kalau hari ini menurut aku gereja sebetulnya sudah dalam keadaan take off. Masih belum di puncak. Ini mereka dipaksa oleh karena keadaan take off. Karena kata paksa dalam Alkitab hanya muncul satu kali. Padahal kita semua tahu dari Kejadian sampai Wahyu teologianya adalah akal sehat. Pilihan akal sehat, bebas memilih begitu ya. Oke.
pilihan bebas lah begitu. Oke, Gitu. oke. Tapi untuk akhir zaman, dan kita tahu sekarang kita bukan akhir zaman, akhirnya akhir zaman. Iya, iya. Akhirnya akhir zaman. Episode terakhir Jadi katanya. episode terakhir. Jadi Ah, memang ketika perjamuan itu sudah lengkap, Yesus iya, berkata, perjamuan sudah lengkap. Undang. Ada yang baru kawin, ada iya, yang baru punya lembu, ada yang baru punya ladang. Alkitab cuma satu-satunya berkata, iya. paksa, karena rumahku harus penuh. Iya, betul, betul. Saya ingat itu ya. Ya, Oke, oke, paksa. oke. Karena rumahku harus penuh. Tapi sekarang ada undangan-undangan yang datang. Iya, iya, Yang mana kalau menurut saya sekarang saya nggak bisa bayangin kalau pandemi selesai ini iya, benar-benar akan ada ledakan first love. iya, iya. Akan ada ledakan first Amin, love. amin, amin. Saya tidak tahu, saya tidak tahu apakah kapan terjadi, bagaimana ini terjadi. Karena kalau kita melihat, maaf ya, ini dugaan. Sorry, Iya. ini dugaan, ini bukan profetik, ini bukan tafsiran, ini Iya. dugaan. Kalau Oke, kita oke. lihat Wahyu pasal yang ke-13, Iya. Wahyu pasal yang ke-13, Ya. antikris muncul. Di Wahyu pasal yang ke-13 yang soal bilangan 666 itu ada 2 ayat, 2 kali. Antikris itu luka dan sembuh. Oke. Cek Alkitab. Luka itu akan Banyak sembuh. orang yang berkata, jadi antikris itu luka dan sembuh. Iya. Dia akan muncul karena dia bisa menyembuhkan, dia akan menarik orang yang tidak tercatat dalam buku kehidupan untuk menyembah dia. Iya, iya, iya. Nah, oke. Ini tolong lihat ya. Ini tolong lihat tangan saya. Oke. Kalau ini adalah rapture. Kalau ini Iya. adalah rapture. Iya. Ini adalah rapture. Luka dan sembuh si antikris itu di mana? Kan di sini. Iya. Setelahnya dong. Iya. Setelahnya dong, bukan sebelumnya dong. Iya. Betul kan? Oke. Nah, kita Oke, setelahnya. sekarang kita kan ada di Iya. sini. Iya. Iya. Kita Oke. nanti akan Terangkat. dan Ah, baru dia akan muncul. Tenang. iya. Tetapi yang saya ingin katakan kepada teman-teman, ini sebuah skenario Tuhan yang luar biasa. Karena COVID-19 bukan memutus kita stay at home, bukan memutus mata rantai COVID, kita memutus mata rantai dosa. Iya, iya, iya. Harusnya seperti itu ya, memutus rantai dosa itu tadi ya. Oke, oke, oke. Wah, ini banyak pencerahan-pencerahan kita di malam hari ini ya. Baik, baik. Please IG Live di malam ini di save ya Pak ya. Oke, nanti saya akan save dan akan share ya. Atas izin Pak Riza tentunya. Oke. Nah, kadang-kadang kalau kita balik lagi ke kisah Elia ya. Oke. Satu Raja 17 Pastor ya. Kadang cara Tuhan itu kan ada-ada aja ya. Kadang Pastor cermati bahwa COVID-19 ini sebuah cara Tuhan untuk memaksa memulihkan umatnya ya. Ada-ada saja. Kadang tidak terpahami gitu ya. Yang jadi pemikiran saya itu kenapa kok Sungai Kerit gitu. Waktu itu ada Sungai Yordan yang lebih besar, ada yang lebih terkenal. Kan manusia ini terbiasa gitu dengan cara kerja Tuhan. Wah, kalau Tuhan, saya ini Tuhan yang maha kuasa, maha besar, dahsyat dalam segala perbuatannya. Tuhan tuh pakai hal yang besar, spektakuler gitu. Kenapa dia nggak pakai Sungai Yordan gitu waktu itu? Kenapa kok Sungai Kerit yang kecil, yang tidak terkenal gitu? Kalau menurut pandangan Anda gimana? Sorry, ini pandangan saya. Sorry, saya hanya mengalirkan apa yang di kepala saya. Oke? Yeah. Boleh? 2-3 menit? Oke. Iya. Oke, yang pasti, kenapa kita berharap yang fenomenal, yang fantastis, yang bombastis? Sorry, mungkin karena kita dari gereja karismatik. maaf, saya ketawa. Kita ini dari gereja Pentakosta, bos. Oke. Iya. Makanya otak fenomenal gitu kan. Oh, Tuhan kan fenomenal. Gedung harus gede, LED harus gede. Iya. Kesaksian harus dahsyat. Iya. Betul. Dari gereja kan. Nah, tetapi sorry, ini karena kau tanya, kenapa Sungai Kerit? Iya. Oke, saya harus tarik ke Yeskiel pasal yang pertama. Iya.
Yehezkiel pasal yang pertama, Yehezkiel ketika itu melihat kemuliaan Tuhan. Iya. Seperti apa kemuliaan Tuhan? Tampak seperti manusia, tetapi perhatikan, berempat muka. Depan manusia, singa, raja wali, lembu. Oke. Tubuhnya manusia. Oke. Kakinya lembu, kakinya anak lembu, ada sayap yang saling menyentuh. Saya mau berbicara bahwa itu adalah yang pertama adalah Yesus sendiri. Karena Yesus adalah 100% manusia. Iya. Iya. Dan begitu banyak gereja hari ini yang sangat kuat manusianya. Memang itu panggilan, Bos. Itu panggilan, Mas. Dia kuat diakonianya, dia kuat sekolahnya, dia kuat, dia nggak KKR. Iya. Iya. Dia nggak KKR, tapi manusianya sangat kuat. Oke. Itu SMP untuk seperti itu. Kalau boleh saya sebut, Lutheran kuat sekali, Presbyterian kuat sekali, Katolik kuat sekali. So, Oke, saya lanjutin lagi. Anda mau sampaikan? Saya pelan-pelan. Oke. Ini panjang. Ini karena ayat ini adalah ayat simbolis. Iya. Yang kanan itu adalah singa. Singa itu ya karismatik menurut saya. Iya. Oke. Itu udah nggak perlu dibahas lah itu mah. Itu kita banget. Tapi ada lagi yang Raja Wali. Yang Raja Wali itu mungkin seperti Baptis, Reform. Yang mungkin mereka ini kayaknya gereja bakal kelindes deh sama gereja modern. Enggak juga tuh. Tetap saya terbang tinggi. Betul. Di atas badai. Bukankah itu Yesus sendiri? Iya, dari Yesus sendiri. Tetapi ada yang keempat, yaitu adalah lembu. Lembu itu siapa? Yaitu adalah seseorang yang dikorbankan dan berkorban. Itu jadi bicara Pak, kalau di Cina tidak ada yang kesaksian. Saya bersaksi, saya dapat Rolls Royce, jam tangan Tag Heuer. Mereka bersaksinya adalah tangan saya buntung karena Yesus. Wah, martir semuanya ya. Ya, itu panggilan. Mereka nggak pengen kayak singa. Mereka nggak pengen seperti manusia karena itu panggilan. Dan ada begitu banyak sekarang gereja misalnya ditutup, buka lagi, dibakar lagi, ditutup lagi, buka lagi. Terus yang karismatik bilang gini, lu kurang berdoa kali. Enggak. Salah. Makanya Alkitab dengan jelas berkata bahwa keempat muka manusia itu dikelilingi oleh sayap yang saling bersentuhan. Yang penting buat kita adalah satu dengan yang lain. Kalau ada kekurangan menutupi, bukan diumbar di sosmed. Ada satu orang dikritik, punya vlog khusus untuk mengkritisi. Enggak, saya tidak mengkritisi, saya tidak menghakimi, saya meluruskan. Iya. Kalau ngerti Yehezkiel pertama, dia tidak akan pernah lakukan itu. Karena sayap itu saling menutupi, saling bersentuhan. Boleh Anda Raja Wali, boleh Anda, nanti baca lagi bro, khotbahkan di Surabaya. Itu adalah lembu, karena kakinya adalah anak lembu. Hebatnya adalah itu. Kenapa? Kenapa anak lembu? Karena dasarnya harus kasih. Nggak boleh Raja Wali, nggak boleh. Harus lembu. Oke. Ini berkorban nah kembali kita mau kembali ke sini. Perhatikan struktur ayatnya. Di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Ini ada koneksi loh. Karena Sungai Yordan itu adalah main river. Dan Kerit ini pastinya kalau dari ayat ini adalah cabangnya. Karena saya pernah ke Kerit. Kecil sekali. Kalau sekarang bukan sungai kali ya, kali ya. Nah, makanya itu yang tadi saya tanyakan kan. Jadi kembali soal besar kecil nggak penting. Oke. Tapi Anda mau lembu tidak sebesar Raja Wali, nggak penting.
Oke. Yang penting itu adalah sebuah kesatuan satu tubuh kemuliaan dan itu Ya, Yesus. ya, ya. Oke, oke. Penting. Oke. Jadi yang paling penting di sini adalah Karena Tuhan itu Daud bisa. pakai umban. Oke, Karena oke. Daud pakai umban. Musa Ya, pakai tongkat. ya. Itu sesuatu yang Oke. kecil kan? Remeh bagi orang gitu. Satu yang kecil. Remeh Iya, bagi orang. iya, Tetapi poinnya adalah ini kita nyimpang lagi nih. Kita nyimpang lagi. iya. Sangat Oke. penting sekarang apa yang ada padamu. Nah, saya akan khotbahkan juga besok nih. Wah, ini Saya akan makin khotbahkan penasaran juga nih. besok. Dikasih teasernya nih malam ini. Untuk gereja online di depan. Oke, oke, oke. Karena salah satu poin untuk kita bisa melakukan tata kelola keuangan Hmm. di zaman pandemi itu adalah inventaris aset yang ada. Kalau kita Signalnya agak keputus nih. oke, Oke. Ya, silakan diulang. Tadi agak keputus nih. kalau kita Ya, punya handphone 5, kita ya, cuman pakai 1, 4 ya. jual. Apa yang ada pada kita itu bisa jadi resources gitu loh. Sepeda ada 5, motor ada 4, mobil ada 3. Lu mau ngapain? Kita Ah, harus fokusnya kepada kebutuhan, bukan kepada keinginan. Bagus pandemi ini. Saya akan khotbahkan besok. iya, iya, iya. Jangan Ini loh. pernah, jangan pernah bilang gini, enggak, saya nggak cukup. Saya kebanyakan utang. Kalau soal utang, restrukturisasi. Ngomong sama Hmm, bank, oke, aku ambil dulu, sekarang kan pandemi, ini kan force major. hmm, Aku ambil dulu, sekarang aku bayar yang bunga. Nanti yang hutangnya, eh, perpanjang periodenya. Setelah hmm, pandemi nanti aku bayar. Nggak, hmm. hal-hal praktis begitu, itu penting. Iya, Maka iya, iya. sekarang penting. Apa yang ada padamu? Banyak kok apa yang ada pada kita. Karena Iya, dulu kita berlebihan. iya, iya, iya. Dulu kita berlebihan. Kita ini sekarang cuma dikembalikan kepada normal. Iya, iya, iya. Dulu, Jadi dulu kita, artinya, kita, 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 dulu kita harus beli kopi yang 70.000, padahal 7.000 aja kita bisa minum kopi kok. Tapi supaya iya, bisa diposting, iya, kita bisa pencitraan, kita bisa iya. difoto, kita Jadi tujuh puluh pamer, kita ribu. sedang ada di mana. Jadi 70.000. Padahal kita hari ini kita minum kopi bisa kok. Oke. Oke, oke, oke. Jadi artinya bukan artinya lo itu nggak punya iman kalau aset lo tuh makin menurun gara-gara jual ini, jual itu. Apa yang ada pada Nggak ada kita iman. itu yang kita Apa yang manfaatkan ada gitu kita? ya. Ketika kita Iya, Elisa, iya, ada janda. Apa iya, yang ada padamu? iya. Nah, Cuman kita ada akan sampai tepung, nih kepada cuman janda. ada minyak. Ini enggak, soal yang janda yang Elisa itu yang hutang itu loh. Apa yang Oh, ada oke, yang padamu? oke, Alisa. Yang cuman Oke. bully. Yang cuma ini yang ada ya cuman ini. That's it. Iya, Cuman bully. iya. Tuhan nggak cari apa yang tidak ada dalam kehidupan kita. Semua ada. Hmm. Oke, oke, oke. Ini berarti iman tadi sama logika itu mestinya ya itu tadi ya harus beriringan. Itu dua sisi yang saling Beriringan. mendukung. Oke, oke, oke. Beriringan. Harus Ya, beriringan. ya, ya, ya. Jadi kalau misalnya nih, Pastor, kita mau jalankan iman kita yang Ya. besar, berarti bukan artinya terus mengecilkan logika dong ya. Kalau kalau itu berjalan Bukan. beriringan, mestinya nggak kayak gitu ya. Ini kan menjawab Enggak. kalau iman jalan, akal sehat berhenti. Enggak, mestinya kan nggak kayak gitu ya. Ya. Enggak begitu. Atau Enggak ada begitu. orang yang bilang gini, kalau imanmu Ya. sempurna, ya mestinya mematikan kedagingan logika manusia. Contohnya ada yang ekstrim, buang segala obat lo. Ya. Oke, oke, oke. Itu tanda waktu waktu nyimeng ya, kan sedang begini. I'm so sorry, I'm so sorry. Ya, 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 ya. Oke, oke. Ini menjawab sudah ya tema besar kita. Karena gini bro Gideon. Pandemi ini kita bisa akan kita diperlihatkan bahwa firman itu orisinal. Iya. Kita bisa melihat ayat itu sangat telanjang.
logika harus jalan. Ya, kita belum bahas nih. Membahasnya nih. Iya. Pelajaran Iya. 17. Iya. Nah, makanya itu kan kayak logika nggak jalan. Disuruh ke janda lagi. Janda, hello. Janda bukan janda yang sedang kaya gitu kan. Poinnya bukan di situ. Oke, gimana nih? Gimana kalau begitu? Sini ya. Saya melihat 1 Raja-Raja 17. Ada pola yang sama. Iya. Yang pola yang sama itu harus kita perhatikan hari ini. Seperti apa itu polanya? Bayangkan, satu perikop, 3 pola. Iya. Oke. Yang pertama, kita lihat ayat yang ketiga. Oke. Pergi dari sini ke Sungai Kerit. Oke. Oke. Ayat yang keempat bilang begini, engkau akan dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Yes. Oke. Menurut saya, ini poin yang kedua. Tadi yang pertama mendengar, yang kedua, nah ini adalah barang murah sebelum pandemi. Menjadi mahal setelah pandemi. Hope. Hope. Sebelum pandemi barang murah. Iya. Sebelum pandemi barang murah. Harapan tuh barang murah. Semua ada. Nggak menghargai ya. Semua ada. Betul. Bisa diusahakan, bisa diupayakan, bisa dikejar. Sebelum pandemi, itu barang murah. Tapi perhatikan ini. Engkau akan dapat minum dari sungai itu. Burung gagak gue udah perintahin, kata Tuhan. Itu hope. Nah, ini poin. Perhatikan ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Baru yang keenam, persediaan dinyatakan. Jadi tolong perhatikan nih. Yang namanya harapan dan iman itu harus satu. Karena iman dan harapan itu kata benda. Iman dan harapan kata benda? Dua-duanya kata benda. Iman itu kata benda. Silahkan cek di Google, cek di mana-mana. Harapan dan iman itu kata benda. Tapi bagaimana kata benda bisa bernyawa? Iya. Ini kan kata benda nih. Betul, gelas. Ini kata benda. Gelas. Gak ada artinya, nothing. Tetapi bagaimana ini menjadi hidup? Ketika iman dan harapan menjadi satu. Dan tolong perhatikan. Harapan itu yang diperlihatkan Tuhan. Nanti burung gagak, kalau lu ke sana, burung gagak gue udah pindahin. Itu hope. Nah, harapan itu diinstal di mana? Di jiwa. Karena Ibrani bilang, harapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa dan aman. Jadi itu diinstal dalam jiwa kita. Nah, tolong perhatikan. Kalau itu jiwa, itu adalah kapal. Harapan itu adalah sauh atau jangkar. Ini sauh di jangkar nih, yang sampai ke dasar. Supaya kita diombang-ambing dan jiwa kita. Iya. Tetap kuat. Tetap dalam posisi. Yaitu harapan. Dan saya berani bilang, yang diserang setan, harapan. Iya. Hari ini semua pada kehilangan harapan itu sampai ada yang mau mati rasanya ya. Nah, perhatikan. Karena harapan itu tergerus, imunitas turun. Harapan itu tergerus, mental illness. Harapan itu tergerus, kecewa, ketakutan. Kenapa? Karena harapannya yang tergerus. Karena setan curi, itu harapan. Setan tidak akan pernah curi iman. Never. Karena iman itu di dalam roh. Dan kalau sudah dalam roh, itu seal. Iya. Perjanjian baru ngomong begitu. So, artinya jangan sampai kita kehilangan pengharapan itu ya. Jangan sampai mau kecuri oleh iblis. Nah, setelah harapan, ada tindakan iman ia pergi ke Sungai Kerit. Bukan masalah Keritnya. Iya. Karena dia udah bawa harapan itu ya. Karena harapan itu yang sudah diinstal. Udah masuk dalam hatinya, dia nggak pusing. Mau di Kerit kayak, mau di Yerusalem kayak, mau di New Zealand kayak, mau di Washington kayak, udah amat. Yang penting itu sudah diinstal, burung gagak pasti datang. Iya. Termasuk pola
ke Sarfat, ketemu janda. Ini pola yang sama ya yang Sama, dialami. Ya. sama persis. Dia bawa harapan itu ke 3 kali. mana-mana. Oke. 3 kali. Nah, Ya. kembali. Jadi harapan diinstal, Ya. ia pergi, berarti iman yang disertai dengan tindakan. Ya. Oke, logikanya jalan berdasarkan harapannya. Ya. Logikanya jalan nih. Bukan tanpa logika nih. Ya. Logikanya jalan jelas. Oke. Kalau nggak terserah sungai lagi. Ya. Logikanya jalan. Dan apa yang terjadi? Baru profesia. Ayat yang kena pada waktu pagi, petang burung-burung gagak membawa roti, kan gitu. Sama persis. Ketika sungai Kerit itu kering, kembali, perhatikan. Ayat yang 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat, nanti di sana ada seorang janda yang memberi engkau makan. Persis. Yang satu burung, yang satu janda. Nggak usah masalahin jandanya punya tepung berapa. Poin buat Elia bukan itu. Yang penting gua makan. Iya. Oke. Ada Pastor melihat unsur ketaatan di situ dari janda ini untuk menyerahkan apa yang dia punya. Ini kan butuh iman juga nggak ini? Nggak. Sorry. Oke, lanjut. Lanjut, silakan. Harus ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Kan dia bilang begini, ini gue cuma punya segini, kalau lu makan, gue mati. Tapi perhatikan ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam boli-boli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan kasih. Ini hope. Yang diberi itu hope. Janji Tuhan, gitu loh. Oke. Baik, ini nanti misalnya keputus, nanti kita sambung lagi ya. Mumpung seru nih, panas nih. Oke, jadi yang harus dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan, instalkan pengharapan itu dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita itu tidak akan tertekan oleh keadaan kita hari-hari ini, gitu ya. Tidak akan terombang-ambing. Tidak terombang-ambing. Ketika sekiranya cuaca membaik, Anda move on, Anda akan sampai ke pantai tujuan. Baik, Pastor, haleluya. Kita sudah di bagian terakhir ini ya. Wah, terima kasih. Ini ada banyak sekali pencerahan-pencerahan kebenaran yang luar biasa buat kita malam hari ini. Nanti Minggu mau khotbah online di mana nih? Gereja lah. Di gereja ya. Dan sekarang ini saya mencintai PSBB. Karena di hari Minggu saya bisa berkhotbah di 3 tempat. Asik. Yang tidak pernah terjadi sebelum PSBB. Asik, luar biasa ya. Oke. Nah, ini satu pertanyaan terakhir dari saya. Boleh. Sekarang bagaimana dengan ada banyak jemaat itu suka terpesona dengan hamba Tuhan. Wah, imannya dahsyat ya. Dia kalau tumpang tangan nih sembuh nih. Wah, luar biasa nih. Kalau dia tumpang tangan nih langsung punya anak nih besok langsung punya anak gitu ya. Ini luar biasa gitu. Jemaat mulai memandang seorang hamba Tuhan ini sebagai sosok yang imannya besar. Sehingga mereka yang punya iman nggak cukup besar, akhirnya imannya nitip gitu. Doain dong, Pak Risa, Pak Pendeta, tolong doain dong gitu. Saya nggak cukup iman untuk itu gitu. Nah, ini Anda menyikapi hal seperti ini gimana, Pak Risa, dengan iman yang nitip? Sorry. Saya dengan teologi saya yang terbatas. Ya. Dan dengan pengetahuan saya yang terbatas, saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah seminari. Ya. Saya tidak pernah sekolah teologi, saya berjalan setiap hari dengan apa adanya, dengan segala keterbatasan dan kepolosan. Iya, anugerah Tuhan sempurna itu tadi. Kalau dalam Alkitab, yang saya tahu tidak ada nitip iman, yang ada transfer iman. Seperti apa itu transfer iman? Apakah iman ditransfer lewat pendengaran itu tadi? Berarti iman kita upgrade tentunya harus dengar sesuatu yang... Berarti. Paulus bilang begini kepada Timotius. Betapa aku telah melihat imanmu yang tulus ikhlas. Dari Eunike ke Louis dan ke kamu. Dan semua kita harus tahu, yang namanya Timotius itu ayahnya bukan Yahudi. Iya. Betul. Dan karena ayahnya bukan Yahudi, maka apa yang terjadi? Maka itu adalah hasil pemenangan pelayanan Paulus.
Ya. Tetapi ternyata iman itu transfer. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ya. Sebuah titik ada seorang perwira, Naaman, yang terkena kusta. Ini ekuivalen dengan COVID zaman ini. Alkitab di bawahnya, Naaman itu pernah pergi ke sebuah peperangan dan dia mengambil seorang perempuan menjadi pesuruh daripada ibu Naaman. Ya. Oke. Nah, ketika si pesuruh orang Israel ini, ARP ini gosok baju, ada bercak darah. Ini apa toh, Bu? Ini ini darahnya Tuan. Ya. Oh, kenapa toh? Ini Tuan kusta. Ya. Perempuan itu berkata, coba Tuan pergi ke nabi namanya Elisa. Jadi Naaman ke Elisa itu transfer iman daripada si perempuan. Itu bukan imannya Naaman. Itu imannya si perempuan. ART, ibu Naaman. Iya. Itu kalau iman bisa ditransfer. Iya. Contoh lagi. Yesus ada sebuah rumah, atap dibuka, ada 4 tilam. Iya. Dan ketika tilam itu sampai, Alkitab bilang begini, karena iman mereka, engkau sembuh. Bukan iman orang lumpuh, iman mereka. Iman pengangkat itu ya? Iya, karena yang punya iman bukan. Saya nggak yakin yang lumpuhnya punya iman. Iya. Kalau titip saya nggak tahu. Saya nggak tahu ayatnya di mana. Sorry, saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab soal titip iman, karena yang saya tahu ada yang namanya transfer iman. Ini yang saya maksudkan nitip iman, akhirnya terus nitip doa itu loh, sehingga dia nggak pede doa sendiri, minta didoakan sehingga dia menjadi tergantung gitu. Nggak bisa ya. Oke. Atau jangan-jangan itu belum diinstal hope di dalam jiwanya ya, Pastor ya, sampai nggak pede kayak begitu. Kan? Betul. Hope-nya yang kalau iman itu pasti, karena Ibrani 12 ayat 2 bahwa Alkitab berbahasa Inggris bilang he is the author and the finisher of our faith. King James bilang begitu. Yeah, bahwa Alkitab berkata bahwa Yesus itu adalah the author, penulis, dan the finisher of our faith. Jadi kalau iman, selama Anda enggak pindah ke toko sebelah, iman itu install. Karena iman itu ada dalam roh. Dalam roh kita, Kita agak maju nih. Kita ini umat perjanjian baru. Betul. Penderitaan sudah selesai, sakit penyakit sudah selesai, kematian sudah selesai. Semua yang buruk finish. Dan semua yang baik diinstal di roh. Ya. Di roh kita. Dan itu seal. Ya, dimeteraikan ya. Dimeteraikan. Paulus bilang begitu, seal. Tetapi yang di roh ini, tantangannya di mana? Di jiwa. Nah, maka pengharapan itu tidak diinstal di roh. Tetapi pengharapan itu adalah jangkar, sauh, yang kuat untuk jiwa kita. Baru setelah itu kita akan melahirkan tindakan. Kalau menurut saya, ini adalah roh, jiwa, dan tubuh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang nggak tahu di mana lah. Dan jangan lupa sih ya, jangan lupa Pastor, bahwa pengharapan ini juga harus berjalan dengan tindakan kasih itu kan. Kita iman, pengharapan kita nggak ngaco, tapi karena kita mengasihi. Itu tadi kan. Ya, itu jangan dilupakan faktor itu. Baik. Ini luar biasa ya. Malam ini kita sambung di bagian kedua, tapi yang nonton tetap stabil kayak tadi. Ini luar biasa. Banyak yang haus. Ini satu berita baik juga loh. Hari-hari ini banyak yang haus nonton online sana sini, artinya mereka haus. Tapi satu hal yang dikritisi oleh Pastor Risa yang tadi saya catat, ayo kita fokus, itu tadi ya, upgrade pendengaran kita. Fokus dalam mendengar. Karena menurut saya Marta juga fokus, tapi dia mendengar sambil melakukan hal yang lain. Oke. Baik. Dan aku mau highlight. Ngomong kita masih punya sejam lagi nih. Saya mau highlight nih.
menurut saya, Ya, menurut saya, mendengar itu adalah bentuk keintiman. ya iya dong, kita ngaku intim Jelas. sama pasangan, tapi kita nggak pernah denger dia, sama juga bohong. Nggak mungkin. Oh, saya intim, saya dekat, saya melekat, saya melayani. Lu denger aja enggak. Iya. Dulu waktu pacar kita bicara, setiap kata dengan berbinar. Dia mau ngomong apa lagi, dia mau ngomong apa lagi. Setelah nikah 10 tahun, Iya, berubah. ya udah ngomong aja, aku denger kok, katanya sambil WA. Kamu So kalau dia, ngapain? kalau dia di mana-mana ngomong intim, berarti intimnya pencitraan dong. Oke. Ya. Baik, Pastor. Luar biasa. Ya. Ini, bukan saya nggak mau 1 jam ke depan lagi, tapi Ya, bro masih punya tugas di Bahtera Yuda, Surabaya ya. saya masih ada tugas-tugas yang lain. Yang paling penting, message yang pengen Anda sampaikan ke para netizen yang sudah bergabung dari tadi, begitu setia, fokus mendengarkan apa yang kita perbicarakan malam hari ini. Apa nih message buat para jemaat untuk mereka boleh tetap kuat di tengah pengharapan. Janji Tuhan kan pengharapan tidak akan mengecewakan. Nah, silakan message yang pengen Anda sampaikan. Nah, yang jadi masalah adalah pengharapan itu lahir dari ketekunan. Ketekunan itu lahir dari penderitaan. Nah, Roma ini 5 bilang begitu. Ya. Kita mundur nih. Yeah. Jadi kalau kita lihat kitab Roma tuh dari persoalan, tantangan, lahir ketekunan, lahir pengharapan. Baru tahan uji, baru pengharapan. Iya. Baik. Ini hari nyoto lah. Ini udah jam kedua ya. Waduh, telat. Ya nggak apa-apa. Nanti saya share lagi ya. Kalau diizinkan oleh Pastor Riza, nanti saya akan share. Boleh. Ini jadi berkat bagi yang lain. Baik, Pastor. Kita akan doa buat cepat-cepat Tuhan dimanapun berada. Dan Anda bisa ikuti nanti khotbah online dari Pastor Riza di gereja Elroy Church ya. Di YouTube streaming. Ya. Oke, kita akan doa, Pastor. Oke, Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat semua pendengar yang mendengarkan dengan minat, dengan sungguh-sungguh, dengan antusias. Kami tahu tidak ada yang sia-sia, tetapi ada sesuatu yang Tuhan install, dan Roh Kudus dan kasih karunia mematahkan semua yang baik, semua yang dahsyat, semua yang hebat. Dan kami tahu ketika kami melakukan karena dengan logika yang mengikuti iman kami, bukan iman kami yang mengikuti logika, maka persediaanmu terjadi. Provisia itu akan dinyatakan. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kami, menyertai Pak Gideon, pelayanannya, Radio Bahtera Yuda, jemaat, gereja yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Tuhan berkati mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Thank you banget Pastor Riza, sehat selalu dan selamat menikmati. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan di mana. Logika mengikuti iman, bukan iman kita mengikuti logika. Saya suka quote-nya. Luar biasa. Thank you. God bless you. Bye. Salam buat istri, anak-anak. Ya. Thank you ya. Bye.